Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazoinisa Balkis. Di sini aku dari kelas Pancasila P8U. Nah, di sini aku pengen nanggapin tentang argumentasinya Rocky Gerung. Nah, terus di sini argumentasinya tuh sangat menarik ya teman-teman. Jadi argumentasi dari Rocky Gerung ini intinya beliau itu bilang kayak nggak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia, semua universal dan pinjaman. Nah, tentu saja ini menarik pro dan kontra. Nah, termasuk dalam aku sendiri, aku ada pro dan kontranya nih terkait dengan argumentasi si Rocky Gerung. Nah, yang pertama aku pengen mengakui bahwa ya beliau benar gitu loh. Rocky Gerung itu betul di satu sisi. Kalau kita bongkar sila Pancasila, itu memang konsep dasarnya itu universal. Contohnya pada sila ketuhanan itu memang ada di semua peradaban. Terus tentang kemanusiaan itu ada di Piagam PBB, tentang keadilan sosial itu ada di ideologi sosialisme atau kesejahteraan yang ada di banyak negara. Nah, jadi konsepnya murni memang itu ide yang sudah ada di mana-mana. Cuman kita bisa dapat poin balik ini di filsafat Pancasila atau sintesis yang unik nih di sini nih kayak menurut aku ya, berdasarkan filsafat Pancasila tidak terletak pada keaslian kata per kata atau ide dasar per sila, melainkan pada sintesisnya dan cara penerapannya di konteks Indonesia. Nah, maksudnya itu sila itu bukan sekedar konsep gitu, tapi ada realitasnya dengan sejarah dan budaya di Indonesia. Kayak misalkan cara kita merangkai dan memperbaiki konsep universal itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh yang cocok dengan Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, memang sih konsep dasarnya itu universal atau memang udah ada di mana-mana, tapi penerapan yang ada di Indonesia itu sesuai dengan kebudayaan dan keaslian orang Indonesia gitu loh. Jadi kalau misalkan Rocky Gerung itu bilang ini tuh gak ada yang asli Indonesia, itu salah ya menurut aku itu gak benar gitu loh, karena walaupun konsep dasarnya universal tapi penerapan yang kita lakukan di Indonesia itu sesuai dengan Indonesia banget gitu loh. Nah, tentu saja ini ada kaitannya dengan nilai Pancasila. Nah, kalau misalkan Rocky Gerung itu bilang barang pinjaman, nah menurut saya ini adalah barang pinjaman yang sudah dimodifikasi dan dipatenkan atas nama Indonesia gitu. Kayak yang pertama itu di menit 2 detik 30 beliau bilang tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilainya itu Indonesia bukan negara agama tapi negara yang berketuhanan. Nah, keunikannya dari konsep ini itu mengakui pluralisme gitu atau banyak agama dan memberi ruang bagi semua orang untuk berkeyakinan tapi menolak ateisme. Ini adalah solusi Indonesia untuk keberagaman agama yang mungkin tidak ada di negara lain gitu loh. Nah, jadi ini tuh sila ketuhanan yang Maha Esa ini dipatenkan lagi gitu loh oleh pendiri-pendiri bangsa gitu loh, kalau Indonesia itu negara yang beragama, berketuhanan gitu, dan tidak menerima adanya ateisme begitu ya teman-teman. Nah, terus yang kedua adalah tentang persatuan Indonesia dan kerakyatan. Nah, ini ada di menit 3 detik 15. Nah, beliau tuh bilang tentang demokrasi dan persatuan gitu loh. Nah, demokrasi kita tuh bukan sekedar votingan terbanyak atau majority rule gitu, enggak, tapi kita tuh punya musyawarah untuk mufakat dan semangat gotong royong. Nah, ini tuh sebagai inti dari sila Pancasila keempat dan kelima. Nah, cara asli Indonesia mencapai keputusan yang mengedepankan kebersamaan ini meminimalisir adanya perpecahan teman-teman. Nah, jadi gotong royong ini adalah ciri khas warga Indonesia banget gitu loh teman-teman. Terus kalau kita tarik kesimpulannya ya, jadi menurut saya kalau ada yang bilang Pancasila itu nggak asli, iya Bapak betul gitu loh, ide dasarnya universal, tapi cara kita merangkainya menjadi satu paket ideologi negara yang bisa mempersatukan banyak suku, bangsa, agama, bahasa, itu menurut saya adalah kejeniusan para pendiri bangsa kita gitu loh. Kekuatan Pancasila itu bukan di kata-katanya saja ya Pak ya, tapi di kemampuannya itu jadi rumah bersama bagi nilai-nilai musyawarah dan gotong royong yang sudah ada dan mendarah daging di Indonesia. Itulah yang membuat Pancasila menjadi dasar filosofis yang kuat dan unik bagi negara Indonesia gitu. Nah, kemudian yang kedua saya akan menanggapi argumentasi Rocky Gerung yang menurut saya agak lucu ya teman-teman. Nah,
topik panasnya ini beliau bilang ateisme diizinkan oleh Pancasila, kata Bapak Rocky Gerung gitu ya teman-teman. Nah menurut saya ya, Rocky Gerung itu bilang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu seharusnya diartikan sebagai kebebasan untuk berkeyakinan, bukan kewajiban untuk memeluk salah satu agama yang diakui negara. Dia bilang kata kuncinya adalah ketuhanan gitu, yang berarti kita harus bertuhan, mengakui adanya Tuhan. Tapi Pancasila tidak mewajibkan kita untuk memilih Tuhan yang mana atau agama yang mana. Nah, dalam logika kebebasan berpikir, freedom of conscience nih, freedom of conscience itu seharusnya mencakup kebebasan untuk memilih tidak bertuhan atau ateis gitu ya, asalkan pilihan itu didasari oleh nalar dan akal sehat gitu, dan orang-orang tersebut tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Kurang lebih beliau berargumentasi seperti itu ya teman-teman. Nah, secara filosofis dia ingin hak berpikir individu atau di sila kedua itu didahulukan. Kayak bagaimana sih cara kita menyikapi kaitannya dengan nilai Pancasila? Argumen ini menarik karena mengadu dua dasar Pancasila, yaitu kebebasan individual dan fondasi negara. Nah, Rocky Gerung benar dalam konteks hak asasi manusia atau HAM. Ya, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memang menjamin setiap orang memiliki hak untuk berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan, melarang orang berpikir ateis dan pelanggaran terhadap kebebasan akal. Jadi sebagai individu, hak dia untuk berpikir itu bebas, termasuk tidak bertuhan dan karena dilindungi oleh sila kedua. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat dari nilai ketuhanan sebagai dasar negara, yaitu sila pertama, itu ada konsensus bangsa gitu. Nah, disinilah letak perbedaan antara Pancasila sebagai filsafat hidup individu dan Pancasila sebagai dasar negara. Indonesia itu bukan sekadar kumpulan individu teman-teman, tapi juga sebuah kesepakatan kolektif yang bernama negara. Kesepakatan fundamental yang tertulis dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 ayat 1 menegaskan bahwa negara kita adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kesimpulannya, secara filosofis dan individual, Rocky Gerung punya poin kuat. Pancasila melindungi kebebasan berpikir kita dan itu bisa saja membawa orang pada pemikiran ateis. Tapi secara konstitusional dan kolektif, Pancasila sudah menetapkan kesepakatan bersama bahwa negara ini berlandaskan nilai ketuhanan atau sila pertama. Singkatnya, negara kita menghormati akal sehat dan kebebasan berpikir di sila kedua, tapi secara kolektif kita juga secara kolektif kita telah memilih ketuhanan sebagai dasar yang mengikat seluruh bangsa gitu. Jadi maksudnya itu kita bebas berpikir apapun, tapi sebagai warga negara Indonesia kita tuh terikat dengan konsensus dasar itu, yaitu berketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita nggak boleh tidak bertuhan gitu loh. Jadi walaupun sila kedua membebaskan kita berpikir atau membebaskan kita untuk berpikir di luar kemampuan kita gitu ya, tapi sila pertama itu tetap menjunjung bahwa warga Indonesia itu harus berketuhanan gitu loh. Maksudnya negara Indonesia itu membebaskan agama yang ada di Indonesia untuk kita peluk gitu, asalkan kita memiliki Tuhan yang kita percaya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekian argumentasi saya tentang cukup sekian hal yang bisa saya tanggapi dari argumentasi Bapak Rocky Gerung ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.